Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-teman, grup asam lambung, sehat mah dan asam lambung yang saya cintai dan saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan suatu wawasan atau pengetahuan tentang kunci kesembuhan daripada sakit asam lambung Jadi apa kiat-kiatnya supaya kita bisa sembuh dari sakit asam lambung. Kalau dalam video yang kemarin yang beberapa hari yang lalu saya menyebutkan bahwa orang yang sakit asam lambung ini sebenarnya bisa sembuh sendiri tanpa minum obat apapun karena pada dasarnya obat itu hanya sebagai pemicu yang menyembuhkan adalah mekanisme pertahanan tubuh artinya kekuatan daya imun dari tubuh kita sendiri. Jadi sebenarnya sakit asam lambung ini adalah sakit biasa sama dengan sakit lainnya yang sehari-hari kita derita, misalnya contohnya batuk pilek Nah, jadi sama sebetulnya Jadi sakit ini bisa sembuh total artinya lambung kembali normal dan bebas makan minum. Hanya saja sakit ini agak berbeda dengan sakit yang lain karena dia mempengaruhi pikiran karena dia mempengaruhi pikiran yang menimbulkan rasa takut, panik atau cemas yang akhirnya mensugesti lambungnya mengeluarkan sensasi Jadi sensasi itu sendiri bukan karena fisik bukan karena fisik. Katakanlah asam lambungnya sudah sembuh, tidak ada luka, tidak ada apa-apa, diperiksa dengan USG maupun dengan endoskopi, itu sudah sembuh, tapi dia tetap merasakan sensasi Nah, itu yang dinamakan dengan anxiety anxiety atau kecemasan berlebihan dan atau hipokondria. Hipokondria adalah kekhawatiran berlebihan. Nah, ini yang kita harus jaga harus jaga supaya jangan sampai terjadi ada rasa kecemasan ataupun kekhawatiran berlebihan itu Jadi sebenarnya kuncinya supaya kita bisa sembuh dengan baik bisa sembuh dengan total maksudnya Yang pertama, kita harus melakukan sugesti kepada diri kita bahwa kita sehat, kita kuat, dan sensasi tidak bisa mengganggu saya, dan kata-kata positif lainnya yang maksudnya bisa mensugesti pikiran kita dan membuat mental kita menjadi kuat dalam menghadapi sakit ini. Kemudian yang kedua kita selalu mensyukuri hidup ini Kita syukuri hidup ini dalam situasi apapun Karena kalau kita bersyukur, maka kita tidak merasa lemah akan merasakan hal-hal yang baik untuk kesehatan kita
gitu. Jadi imbalannya demikian gitu ya. Kemudian jangan biarkan ya pikiran negatif itu mengganggu pikiran kita gitu ya, atau jangan terlalu lama didiamkan di dalam diri kita gitu ya. Karena apa? Karena pikiran negatif itu akan mensugesti ya diri kita, dan akhirnya membuat daya imun kita menjadi turun gitu ya, drastis turun. Itu apa namanya, adanya pikiran negatif tadi ya. Kemudian coba kita curhat ya kepada teman kita. Itu yang keempat ya, teman kita atau sahabat kita tentang apa yang kita alami gitu ya. Jadi ini bukannya keluh kesah, beda ya. Keluh kesah dengan curhat beda. Kalau curhat itu nantinya akan mendapat output dari teman kita tadi atau sahabat kita tadi yang mungkin di luar pikiran kita gitu ya. Tadinya kita nggak mengerti, menjadi mengerti gitu ya. Jadi mungkin ada wawasan yang berbeda dengan apa yang kita anggap selama ini ya tentang sakit kita itu gitu ya. Jadi itu pentingnya kita harus curhat pada teman atau sahabat kita. Kemudian kelima, kita harus melakukan sesuatu yang membuat diri kita itu senang gitu ya, senang, gembira gitu ya. Jadi kita melaksanakan hobi ya, misalnya mancing, olahraga, misalnya apalah ya yang kita senang ya, misalnya berkebun atau membuat kolam gitu ya, kolam ikan ya, sehingga pikiran kita akan teralihkan daripada sensasi asam lambung yang ada pada diri kita gitu ya. Kemudian yang keenam adalah kita harus memperjuangkan waktu untuk bercengkerama ya. Bercengkerama itu artinya bermain ya, atau mengobrol dengan sanak keluarga kita, dengan famili kita, dengan teman-teman kita gitu ya. Karena apa? Karena silaturahmi ini itu penting gitu ya, penting untuk kita bisa menghilangkan ya atau mengalihkan pikiran kita daripada fokus ke penyakitnya gitu ya. Yang ketujuh, kita harus mulai berpikir positif gitu ya, berpikir positif, bertindak positif, berlaku positif, berkawan dengan orang-orang yang berlaku positif juga gitu ya. Jadi semua serba positif gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita masih relevan ya pikiran negatif pada tubuh kita, maka itu akan mengganggu gitu ya, mengganggu daya tahan tubuh kita sendiri ya, atau daya imun kita sendiri. Jadi pikiran negatif itu bisa menurunkan imun tubuh kita gitu ya. Makanya harus kita alihkan dari pikiran negatif menjadi pikiran positif. Demikian ya. Jadi kita yang terakhir ya, yang ke-8 itu kita jangan sampai pikiran negatif itu menguasai diri kita gitu ya. Kenapa? Kalau dia menguasai diri kita, maka sakit kita ini nggak akan sembuh-sembuh gitu ya, nggak akan sembuh-sembuh, karena dia akan mensugesti lambung kita untuk mengeluarkan sensasi ya. Jadi pikiran negatif, kemudian adanya anxiety atau hipokondria itu akan mensugesti diri kita atau lambung kita untuk mengeluarkan sensasi gitu ya. Jadi itu istilahnya
kalaupun kita sudah sembuh, tapi kalau masih ada pikiran negatif, masih ada anxiety atau hipokondria, maka sensasi akan tetap muncul gitu ya, akan tetap muncul. Demikian ya, jadi itu ada yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat serta pengetahuan bagi diri kita. Saya ucapkan salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.